Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini, channel yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat bagi sahabat sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi digital adalah alat untuk bertahan hidup bagi perusahaan. Semua ekosistem bisnis termasuk pelanggan dan teknologi telah mengalami digitalisasi. Digital New Deal tidak hanya menjadi tantangan nasional tetapi juga masalah untuk kelangsungan hidup perusahaan. Charles Darwin menjelaskan mengapa perusahaan harus menggantungkan hidup dan mati pada transformasi digital. Semua hal mengenai perusahaan, baik pelanggan maupun teknologi, telah mengalami digitalisasi. Digital New Deal tidak hanya menjadi tantangan bagi setiap negara, tetapi juga berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap perusahaan yang ada di sana. Jika Charles Darwin masih hidup, peringatan seperti apa yang akan ia berikan untuk perusahaan? Hanya perusahaan yang paling kuat yang dapat bertahan. Apakah ia akan berkata seperti itu? Sepertinya kita telah salah paham terhadap Darwin. Orang yang layak disebut dalam survival of the fittest bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling layak. Survival of the fittest memiliki arti sintasan yang tercocok. Dengan kata lain, objek yang paling dapat beradaptasi dengan lingkunganlah yang akan bertahan melewati seleksi alam. Yang terlayak. Selain itu, para ilmuwan selanjutnya juga mengatakan bahwa survival of the fittest milik Darwin seharusnya diinterpretasikan sebagai kesintasan yang tercocok. Jika dapat beradaptasi dengan baik, ia dapat bertahan. Bagaimanapun, inti teori Darwin adalah seleksi alam berdasarkan interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, jika Darwin masih hidup, kami yakin ia akan menyarankan hal ini kepada perusahaan, yaitu transformasi digital. Saat ini bukanlah masa di mana bisnis dapat bertahan hanya karena mereka besar dan kuat. Bukan pula era di mana penawaran menciptakan permintaan terlebih dahulu. Lingkungan yang mengelilingi sebuah usaha bukan fisika klasik ala Newton, melainkan seleksi alam ekosistem ala Darwin. Cara menghasilkan uang sekarang adalah dengan melacak dan memanfaatkan jejak data yang ditinggalkan oleh pelanggan. Mari kita lihat 10 perusahaan teratas dalam kapitalisasi pasar 12 tahun lalu dan sekarang. Pada tahun 2008, peringkat pertama adalah PetroChina, yang kedua ExxonMobil, dan seterusnya. Kemudian pada tahun 2020, peringkat pertama adalah Saudi Aramco, yang kedua Apple, yang ketiga Microsoft, yang keempat Amazon, yang kelima Google, yang keenam Alibaba, yang ketujuh Facebook, yang kedelapan Berkshire Hathaway, dan seterusnya. 12 tahun lalu, perusahaan yang menggali dan mengolah minyak mentah adalah yang terbaik. Sekarang, perusahaan yang menggali dan mengelola data menjadi yang terbaik. Jika sebuah perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan di mana data bernilai setara emas, perusahaan terbesar dan terkuat sekalipun akan runtuh.
Alasan mengapa dinosaurus yang mendominasi bumi selama lebih dari 100 juta tahun punah dalam sekejap adalah karena tabrakan asteroid. Asteroid yang mengubah lingkungan saat ini adalah D dari digital. Digital secara mendasar mengubah pelanggan, teknologi, dan landscape persaingan yang membentuk ekosistem bisnis. Saat ini, setiap pelanggan memegang D, yaitu digital di tangan mereka. Mereka bukan pelanggan yang berkumpul di pukul 8 untuk menonton drama dan menonton berita di pukul 9. Mereka adalah generasi milenial yang terbiasa dengan digitalisasi. Generasi Z yang tumbuh dengan digital menjadi pelanggan utama, bahkan baby boomer menjadi lebih terdigitalisasi. Oleh karena itu, pelanggan tidak lagi menginginkan keinginan populer, melainkan keinginan individual. Nilai dalam peta perjalanan pelanggan menjadi sangat berbeda. Hal ini menjadikan perusahaan semakin sulit dipilih oleh pelanggan. Bukan lagi masa di mana barang dapat terjual hanya dengan produksi. Hal ini layaknya jantan yang sulit dipilih oleh betina. Terlebih lagi, ekosistem D membuat perusahaan harus memiliki tingkat bertahan yang tinggi. Di satu sisi, teknologi dikomersialkan dengan menurunkan harga memori dan meningkatkan daya komputasi. Di sisi lain, teknologi semakin maju. Sejumlah besar data dihasilkan melalui Internet of Things atau IoT dan 5G, disimpan di cloud, disebarkan melalui blockchain, dan dianalisis berdasarkan algoritma. Jadi kelangsungan hidup perusahaan yang dapat cepat merangkul teknologi dan menggunakannya dengan tepat pasti akan tumbuh lebih besar lagi. Seperti makhluk yang perlu memiliki keterampilan berburu yang lebih efisien saat ekosistemnya berkembang. Singa bisa saja menjadi lebih bernutrisi walaupun padang rumput menjadi lebih sedikit dan lebih banyak manusia yang ingin memburu mereka. Persaingan dalam ekosistem bukanlah pertandingan tinju. Menghancurkan lawan di atas ring tidak berarti dapat bertahan. Ini bukan turnamen tetapi medan pertempuran untuk melihat siapa yang lebih kuat dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Tidak diketahui di mana datangnya lawan. Jadi, dalam landscape kompetisi yang berbeda, kompetitor bukanlah perusahaan yang berada di atas ring, melainkan mereka yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Dengan demikian, ada dua kategori dari deskripsi ini, yaitu perusahaan digital native terkemuka dan perusahaan warisan yang sudah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan perusahaan lain. Yang pertama, perusahaan digital native. Mereka adalah perusahaan yang memiliki sifat paling layak dalam ekosistem digital. Mereka ini layaknya karnivora digital. Amazon sendiri telah mengambil alih smart home, masa depan peralatan rumah tangga dengan sekretaris AI di garis depan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa Amazon yang dulu hanya toko buku online akan menjadi pesaing perusahaan elektronik dan bukan Yes24? P&G baru-baru ini merilis kemasan baru. Alih-alih memakai wadah plastik, P&G menggunakan kotak karton berkerut dan memasang tutup. Walaupun penyebabnya adalah perlindungan lingkungan, namun sebenarnya ini karena pengaruh Amazon. Bagi Amazon, deterjen itu berat dan besar sehingga merupakan produk yang mendapatkan keuntungan sedikit karena membutuhkan biaya pengiriman yang besar.
Kemasan diubah agar mudah disusun di gudang maupun di dalam truk Amazon. Ini adalah perubahan oleh P&G yang sudah berdiri 183 tahun. Yang kedua, perusahaan warisan. Ada banyak perusahaan warisan yang mencoba mendapatkan kemampuan bertahan dengan dengan digital ini. Mereka adalah transformer yang bertujuan setidaknya menjadi lebih layak jika tidak bisa menjadi yang paling layak. Jika mereka mengadaptasi digital lebih cepat, mungkin yang lainnya tidak akan mendapatkan pelanggan. Mari kita lihat L'Oreal, perusahaan kosmetik nomor 1 di dunia. Mereka berjualan melalui distributor seperti perusahaan B2B atau business to business, dan mendeteksi perusahaan lingkungan pada tahun 2010. Penggunaan seluler secara fundamental mengubah perilaku pelanggan. Dengan begitu, mereka mengeluarkan keputusan. Saya menyadari bahwa transformasi digital sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. L'Oreal mengatur 4 tugas untuk beauty tech, yaitu 1. E-commerce, 2. Personalisasi, 3. Perubahan cara pemasaran, 4. AI dan AR. Mereka membangun pusat penelitian untuk beauty tech pada tahun 2012 dan merilis aplikasi Makeup Genius pada tahun 2014 dan menarik perhatian wanita dari seluruh dunia. Aplikasi ini sudah diunduh 20 juta kali. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencoba riasan secara virtual melalui smartphone. Riasan yang ditampilkan tampak sama dengan yang dicoba secara langsung karena telah mempertimbangkan gerakan wajah dan cahaya. Pelanggan dapat merias wajah melalui smartphone, lalu memesan kosmetik. Aplikasi ini juga dapat mendiagnosis kulit dengan AI dan memberi rekomendasi seputar kosmetik. Secara khusus, L'Oreal fokus dalam pengumpulan dan pemanfaatan data. Pada tahun 2014, L'Oreal mengangkat kepala bagian digital, Chief Digital Officer, untuk pertama kalinya dalam industri kosmetik, yaitu Lubomira Rochet, yang saat itu baru berumur 37 tahun. Dia mengonfirmasi bahwa hanya ada sedikit data yang tersedia dan mengatur ulang 600 situs dari 15 merek. Ia mengumpulkan data tentang produk apa yang banyak diberi tanggapan. Selain itu, hal ini juga menentukan bahwa media sosial adalah titik temu dengan pelanggan atau yang disebut dengan digital touch point, dan sepenuhnya mengubah pemasaran. Pada tahun 2015, mereka membuat Content Factory secara internal. Ini adalah era di mana kita menjadi kreator konten. Saat ini, era digital memproduksi 100 kali lebih banyak konten dibandingkan 10 tahun lalu, termasuk 15-30 detik iklan TV, 3-6 detik konten video, juga filter Snapchat. Ini seperti revolusi bagi kami. Berkat strategi itu, rata-rata pengunjung situs L'Oreal meningkat sebanyak 1,2 miliar pengunjung dan mencapai 350 juta pengikut di media sosial. Penjualan e-commerce juga terus meningkat. Total presentasi penjualan dari e-commerce dalam total penjualan dari 2017 ke 2018 naik 11% dan dari 2018 ke 2019 naik 13,5%.
L'Oreal telah menjadi transformer bagi digital native. CEO Jean-Paul Agon pantas mendapatkan ini. Kami sekarang sudah menjadi perusahaan digital first. Bagaimana jika tidak dapat beradaptasi dengan pelanggan, teknologi, serta landscape kompetisi yang selalu berubah? Kita akan menjadi jerapah berleher pendek. Ini adalah seleksi alam. Ada banyak perusahaan yang pernah menyombongkan diri sebagai yang terkuat dan sekarang berada di ambang kebangkrutan. Nokia, pembuat ponsel terbesar, pernah mentertawakan Apple saat meluncurkan iPhone. Ini adalah produk yang mirip lelucon, tidak akan berhasil di pasar karena yang kami tetapkan adalah standar. Ketika pesaing lain bergandengan tangan dengan Google untuk menyaingi iPhone, mereka menggunakan sistem operasi mereka sendiri, Symbian. Akhirnya pada tahun 2013 Nokia harus menjual divisi ponsel mereka ke Microsoft. Yang kedua, Kodak mengembangkan kamera digital pertama di dunia pada tahun 1975. Mereka adalah pemimpin dalam teknologi pencitraan digital. Pada tahun 1981, sebuah laporan internal meramalkan munculnya era kamera digital. Namun, sektor kamera film yang mendominasi pasar global justru bersikap pasif menanggapi komersialisasi kamera digital karena mengkhawatirkan penjualan akan turun. Akhirnya, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 2012. Mari kita simpulkan. Perusahaan juga salah satu yang membangun ekosistem bisnis dan tidak dapat bertahan jika gagal beradaptasi dengan lingkungan. Ekosistem itu sekarang berubah menjadi digital. Pelanggan beralih ke online dan mobile, dan teknologi meningkat menggunakan data dan algoritme. Keberadaan perusahaan digital native dan legacy mengancam kita. Secara satu-satunya kita agar dapat bertahan adalah transformasi digital. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan kali ini. Yang penting tetap di channel ini dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.